Halo semua, nama saya Clarissa Margareta, NIM 1082235, dan pada kesempatan kali ini saya akan presentasi mengenai model SEIRD untuk penyakit DBD di Kabupaten Kendal pada tahun 2018 sampai 2020. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD merupakan penyakit yang bersifat akut dan sering terjadi di daerah tropis maupun subtropis termasuk di Indonesia. Penyakit DBD memiliki pola penularan yang melibatkan manusia sebagai inang utama dan nyamuk sebagai vektor. Hal ini membuat penyakit ini cocok dimodelkan menggunakan model kompartemen epidemiologi seperti SAIR, SIRT, atau varian lainnya. Mengapa saya memilih model SEIRD? DBD cocok dimodelkan dengan model kompartemen karena pertama, penyakit ini memiliki fase-fase penularan yang sesuai dengan pembagian kompartemen. Kedua, melibatkan inang dan vektor yang dapat diadaptasi ke dalam model SIR atau varian lainnya. Ketiga, sebagian besar data DBD yang tercatat meliputi jumlah kasus positif, jumlah kematian, dan jumlah suspek. Sama halnya dengan data yang saya miliki saat ini. Yang keempat, DBD memiliki masa inkubasi yang direpresentasikan dengan kompartemen expose atau E, yaitu memodelkan individu yang terpapar tetapi belum menular. Sehingga data yang saya punya cocok untuk dimasukkan ke dalam model SEIRD yang dapat memprediksi pola infeksi, penyebaran, dan dampaknya. Berikut adalah diagram kompartemen untuk model SEIRD. Pertama, dari kompartemen S keluar dan masuk ke kompartemen E dengan laju beta, lalu keluar dari kompartemen E dan masuk ke kompartemen I dengan laju sigma, lalu I keluar dengan laju gamma dan masuk ke kompartemen R, dan I juga akan keluar dengan laju mu dan masuk ke kompartemen D dengan laju mu. Berikut juga terdapat persamaan diferensial untuk model SEIRD. Asumsi yang saya gunakan pada model ini adalah pertama, populasi tertutup, artinya tidak ada migrasi masuk atau keluar dari populasi. Total populasi N adalah pertambahan dari SEIRD yang dianggap tetap atau konstan, kecuali perubahan akibat kematian yang disebabkan oleh penyakit itu sendiri, yaitu DBD. Kedua, tidak ada kelahiran atau mortalitas alami karena dampak laju kelahiran terhadap DBD dianggap sangat kecil. Ketiga, pemulihan memberikan kekebalan yang artinya individu yang sembuh atau R dianggap kebal dan tidak dapat terinfeksi kembali. Yang keempat, homogenitas populasi, yaitu semua individu dalam populasi dianggap memiliki peluang yang sama untuk tertular, terpapar, sembuh, ataupun meninggal. Yang kelima, tidak ada interferensi eksternal, yaitu tidak ada vaksinasi, pengobatan, perubahan kebijakan kesehatan, atau intervensi lainnya selama periode analisis. Yang keenam, parameter konstan. Yang ketujuh, data populasi sembuh didapatkan dari pengurangan I kurang D, dan data susceptible didapatkan dari N dikurang E dikurang I. Untuk estimasi parameter, dibutuhkan beberapa informasi, yaitu pertama, angka reproduksi dasar atau Basic Reproduction Number, R0, untuk penyakit demam berdarah, DBD yang sangat bervariasi. Umumnya, R0 DBD di daerah tropis seperti Indonesia diperkirakan berada pada sekitar 2 hingga 5 hari. Rata-rata jumlah penduduk di Kabupaten Kendal pada tahun 2018 sampai 2020 adalah 1.007.376 orang. Masa inkubasi DBD biasanya 4-7 hari, dengan variabel T inkubasi adalah rata-rata masa inkubasi yaitu 5,5 hari. Waktu pemulihan DBD biasanya 7-14 hari, dengan variabel T pemulihan adalah rata-rata masa pemulihan yaitu 10,5 hari. Dan durasi periode infeksius DBD adalah sekitar 4-7 hari, dengan variabel T infeksi adalah rata-rata durasi infeksi yaitu sekitar 5,5 hari. Berikut adalah rumus untuk estimasi parameter. Yang pertama, laju penularan atau beta, yaitu menggambarkan kecepatan virus menyebar dari nyamuk yang terinfeksi ke manusia yang rentan. Kedua, laju progresi yaitu sigma, yaitu menggambarkan kecepatan individu terpapar memasuki fase infeksi aktif atau masa inkubasi. Yang ketiga, laju progresi atau gamma, yaitu menggambarkan kecepatan individu sembuh dari infeksi. Yang keempat, laju kematian atau mu, yang menggambarkan kemungkinan kematian per unit waktu akibat DBD. Dan berikut adalah hasil perhitungan parameter-parameter tersebut. Setelah itu diplot hasil modelnya dan berikut adalah hasilnya. Dapat dilihat bahwa pada plot tanggal versus tersangka demam berdarah bahwa model ini tidak terlalu cocok untuk memodelkan data aslinya. Mungkin untuk tahun pertama cukup cocok, namun pada tahun kedua dan tahun ketiga dapat dilihat bahwa data asli terdapat fluktuasi yang cukup signifikan, dan hal ini bisa mungkin disebabkan karena adanya peristiwa COVID-19. Sama halnya dengan plot tanggal versus susceptible dan plot tanggal versus positif DBD.
Untuk plot tanggal versus kematian dapat dilihat bahwa model, dapat dikatakan cukup cocok untuk memodelkan data kematian karena untuk rentang 3 tahun hanya terdapat 3 kematian yang sangat kecil sehingga model, juga menunjukkan bahwa angka kematian juga cukup kecil. Yang kelima, plot tanggal versus sembuh, dapat dilihat bahwa, model cukup cocok untuk merepresentasikan data asli karena nilai data asli berada di sekitar nilai model. Berikut adalah plot prediksi 3 bulan untuk plot prediksi tersangka DBD dan plot prediksi positif DBD. Berikut adalah plot prediksi 3 bulan untuk plot prediksi kematian dan sembuh. Dan berikut adalah plot prediksi 3 bulan untuk susceptible. Kemudian, saya juga melakukan prediksi untuk jangka waktu 3 tahun, yang berikut adalah plot prediksi tersangka DBD untuk 3 tahun dan plot prediksi positif DBD untuk 3 tahun, yang dapat dilihat bahwa hasilnya tidak terlalu cocok, pada 3 tahun terakhir dapat dilihat bahwa model menghasilkan nilai yang sangat tinggi, sedangkan pada aktualnya, nilai berada pada, angka itu-itu saja. Sama halnya untuk plot prediksi kematian dan plot prediksi sembuh untuk 3 tahun, dapat dilihat bahwa nilai kematian walaupun cukup berfluktuasi tinggi pada 3 tahun terakhir, fluktuasi tidak setinggi, model. Sama halnya untuk sembuh, nilai orang yang sembuh atau jumlah orang yang sembuh tidak berada pada angka yang itu-itu saja, sedangkan model menunjukkan bahwa terdapat angka, sembuh yang sangat tinggi, pada 3 tahun terakhir. Sama halnya untuk plot susceptible yang data asli menunjukkan bahwa, eee, angka susceptible berada pada angka itu-itu saja, sedangkan, pada model, dapat dilihat bahwa, angka susceptible sangat turun jauh. Berikut adalah plot prediksi untuk 3 hari, eee, untuk tersangka DBD, positif DBD, kematian, sembuh, dan susceptible. Dapat dilihat bahwa, untuk jangka waktu harian, plot prediksi cukup konstan atau tidak begitu jauh perbedaannya, karena parameter yang kecil bisa menyebabkan, prediksi untuk, jangka waktu yang sangat kecil menjadi tidak ada atau sedikit. Pada model DBD ini bisa dimasukkan sebuah variabel baru, yaitu variabel nyamuk, Aedes aegypti itu sendiri. DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Manusia hanya terinfeksi melalui gigitan nyamuk yang membawa virus. Oleh karena itu, model memasukkan pengaruh nyamuk ke dalam dinamika penyakit seperti dalam darah dengue atau DBD dikenal sebagai model host vector. Untuk estimasi parameter dibutuhkan, beberapa informasi yaitu nilai sigma V untuk nyamuk bergantung pada suhu. Pada suhu yang tinggi yaitu sekitar 30 derajatan, nilai sigma V ada sekitar 0,143. Untuk nilai kematian nyamuk atau umur rata-rata nyamuk mu V, untuk suhu tinggi laju kematian tinggi sekitar 0,11. Nilai beta HM untuk nyamuk Aedes aegypti di suhu tinggi mencapai 0,0004 dan banyak nyamuk waktu 0 dianggap, bernilai 5.000 nyamuk. Selain itu, parameter untuk manusia sama dengan model sebelumnya yaitu model SAIRD. Berikut adalah persamaan diferensial untuk host dan persamaan diferensial untuk vektor nyamuk. Setelah itu, diplot dan dimodelkan hasil dari solusi persamaan diferensial tersebut dan didapatkan, plot sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa untuk plot tanggal versus tersangka demam berdarah, plot tidak terlalu, memberikan hasil yang plot model tidak terlalu memberikan hasil yang cukup cocok, dengan data aslinya. Karena seperti yang sebelumnya bisa saja, faktor peristiwa COVID-19 menyebabkan fluktuasi yang cukup tinggi pada penyakit demam berdarah. Sama halnya untuk, plot tanggal versus susceptible dan plot, tanggal versus positif DBD. Namun, untuk plot tanggal versus positif DBD dapat dilihat bahwa model ini lebih cocok daripada model SAIRD saja. Untuk model
plot tanggal versus kematian dan plot tanggal versus sembuh, dapat dilihat bahwa model SEIRDV itu cukup cocok, untuk memodelkan kedua, kompartemen ini karena nilai-nilai data aslinya, berkisar di antara nilai model juga. Berikut adalah plot prediksi 3 bulan untuk, plot tersangka DPD dan plot prediksi, positif DBD. Berikut adalah plot prediksi kematian dan plot prediksi sembuh untuk 3 bulan. Dan berikut adalah plot prediksi susceptible untuk, 3 bulan. Berikut adalah plot prediksi 3 tahun untuk tersangka DBD dan positif DBD. Berikut adalah plot prediksi 3 tahun untuk plot prediksi kematian dan plot prediksi sembuh. Dan berikut adalah plot prediksi 3 tahun untuk plot prediksi susceptible. Dapat dilihat bahwa pada plot prediksi susceptible ini, nilai, model lebih menunjukkan, data asli daripada plot prediksi SEIRD. Sama halnya untuk, plot sembuh, prediksi sembuh dan prediksi kematian. Kesimpulannya adalah pertama, model cukup baik untuk memprediksi bulanan. Kedua, model kurang cocok untuk memprediksi tahunan karena sifatnya yang deterministik, asumsi parameter yang konstan, dan ketidakmampuan menangkap perubahan dinamis seperti vaksinasi, penyemprotan, atau pengendalian nyamuk. Ketiga, model kurang cocok untuk memprediksi harian karena nilai parameter yang kecil menyebabkan perubahan jangka pendek yang sedikit. Yang keempat, muncul peristiwa COVID-19 yang menyebabkan manusia semakin rentan dan angka infeksi meningkat pada waktu tertentu. Dan yang kelima, model SEIRDV lebih akurat daripada model SEIRD untuk DBD karena memasukkan populasi nyamuk sebagai vektor penyakit yang memainkan peran kunci dalam penularan. Terima kasih telah mendengarkan, maaf bila saya ada salah kata, dan berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan tugas kali ini. Terima kasih.